atau hama ini kalau bahasa Jawanya apa ya? Penyakit. Nah, penyakit ini semakin tahu itu semakin mudah dikendalikan atau semakin susah dikendalikan? Semakin sulit. Semakin susah. Bahkan banyak kejadian di beberapa kasus wilayah ya, mereka itu pernah menggunakan obat-obat merek tertentu. Pertama kali pakai itu ampuh. Begitu nanti musim tanam berikutnya ada penyakit lagi, dipakai lagi itu sudah tidak ampuh. Ya tebal. Nah, sudah tebal, betul. Ya, terus yang ketiga ini penurunan kualitas lahan. Jadi kalau bapak-bapak yang mungkin maaf kata cukup senior yang pernah merasakan eranya Pak Harto, waktu itu ada apa? Kelompok cabai. Nah, betul, kelompok cabai ini nanti ketahuan ini umurnya. Nah, karena memang era itu era jaya-jayanya petani di Indonesia. Dan itu hampir 20 tahun kita itu swasembada pangan, malah kita ekspor ke luar negeri. Kalau sekarang gimana? Impor. Harganya malah akhirnya yang keempat, harga jualnya yang kadang naik, kadang turun. Kalau hasilnya bagus tapi harga jualnya jelek, tetap petani yang dirugikan. Ya, kalau sekarang ini yang lagi naik apa ya? Beras ya. Beras lagi naik-naiknya. Jagung juga lagi naik. Yang kita takutkan waktu pas harga naik, pemerintah impor akhirnya murah, betul. Nah, tapi kita ini kan istilahnya mau cilik gitu ya. Kita tidak bisa, yang nomor 4 ini kan memang yang menentukan harga ini bukan kita, tapi konsumen ya, masyarakat. Tapi ingat, biaya, hama dan penurunan kualitas lahan ini petani yang menentukan. Kalau yang harga ini memang bukan kita yang menentukan. Kalau seandainya kita sebagai petani bisa menekan biaya, terus kemudian hamanya itu bisa terkendali atau minim menggunakan obat, terus kualitas lahannya itu seolah-olah seperti tahun 80-an, maka insya Allah meskipun harganya itu jatuh kita nggak rugi, mungkin untung tapi tipis. Yang kita takutkan modalnya utang, kemudian gagal panen, sampai ada yang kemarin di Lalu itu ada yang meninggal karena apa? Stres ya, karena stres. Kan pernah hampir 2 bulan yang lalu tengah-tengah kemarau tiba-tiba 5 hari hujan. Itu kan nanam tembakau habis semua impor. Ya, banyak sih juga. Mungkin sama juga. Saya kira cuma balung. Karena yang balung itu masuk TV gitu ya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan gitu ya? Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petani tradisional sehingga mereka hasilnya tidak optimal. Nah yang pertama, banyak petani itu tidak bisa membedakan antara tanah subur dengan tanah sehat. Memang beda ya tanah subur sama tanah sehat ya? Kalau misalnya tanah subur apa pasti sehat? Pasti. Tapi kalau tanah sehat belum subur. Ibaratnya gini ya. Apakah orang yang badannya besar itu sehat? Belum tentu. Bisa jadi orang yang badannya besar itu kena diabetes. Bisa jadi badan besar dia kolesterolnya tinggi. Tapi kalau terlihat secara fisik orang ini sehat, gitu ya. Nah sama dengan tanah seolah-olah kalau pas dilihat dipegang itu rasanya subur, tapi begitu ditanam hasilnya jelek. Pernah dilihat itu tanah api gitu, pas ditandur elek sih, penyakitnya akeh macam-macam. Jadi artinya sekarang Menteri Pertanian itu mengajak petani-petani bukan hanya fokus untuk mendapatkan tanah subur, tapi harus mendapatkan tanah yang sehat. Karena tanah subur belum tentu sehat, tapi tanah sehat pasti subur ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Pernah tahu PTP ya Pak ya? PTP, mitra tani, macam-macamnya. Kenapa mereka kalau pas lagi tanam 99% berhasil dan hasilnya bagus? Sama-sama tanpa bakau. Ini entah kenapa yang PTP lebih bagus punya petani tradisional. Ini bisa jelek, bisa bagus gitu. Nah, ada satu hal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum gitu ya. Pertama, kita itu tidak punya alat ukur tanah. Ya, alatnya seperti ini bisa sama di sini penyuluhan masih aktif. Jadi ada PPL gitu. Ya, ada. Kalau tembakau ada. Oh, tembakau ada gitu ya. Untuk kemitraan, betul. Karena memang penyuluhan itu
salah satu kayak apa ya, sekolah pertanian singkat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita di pertanian modern, kita itu tidak boleh menggunakan namanya asumsi. Asumsi itu kalau bahasa Jawa apa ya? Ketoan gitu. Itu tuh ya. Pendapat. Ya, kalau bahasanya pendapat. Kalau pendapat kita benar, alhamdulillah. Kalau pendapat kita salah, gimana? Karena resikonya tanah hasil panen. Nah, yang menarik, kalau di pertanian modern kita itu menghindari namanya pendapat pribadi atau menghindari namanya asumsi. Ada alat ukur. Nah, alat ukurnya kalau seperti ini jutaan, tapi kalau yang seperti ini harganya cuma ratusan ribu. Jadi cukup ditaruh di tanah, nanti akan kelihatan namanya pH. Nah, pH tanah. Ini sini yang mungkin yang sudah tahu pH tanah siapa? Ya. Nah, 1, 2. Kalau yang belum tahu, Soalnya kira-kira. Betul. Iya. Nah, ini mungkin saya sedikit ya akan sedikit memberi informasi apa pH ya. pH itu kalau orang Jawa ngomongnya lemahnya kecut. Asam Nah, asam, betul. Jadi boleh dibuka lagi. Nah, ini gini ya. Ini ada rumus, Pak. Jadi rumus ini digunakan sebelum kita itu mau nanam apapun, ini harus ingat rumus ini. Ya, jadi contoh misalnya ini, tanah yang bagus itu namanya tanah netral. Tanah netral dikatakan netral kalau antara angka 6 hingga angka 7. Kalau kurang dari 6 di sini, ini namanya tanah asam. Atau orang Jawa ngomong kecut ya. pH tanah. Nah, ya ini ukuran pH tanah ya. Ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 6 namanya asam, lebih dari 7 itu namanya basa. Jadi tanah itu ada asam, ada basa. Kalau di lingkungan persawahan rata-rata itu tanahnya asam. Kalau di pegunungan itu rata-rata tanahnya basa. Biasanya di tanah-tanah basah itu muncul pakis-pakisan. Kalau tanah asam, kalau pas nanam padi, lumut, ada ini cairan warna kuning kecoklatan. Kalau kata kakek saya dulu itu ngomongnya kotoran mulut. Ternyata kalau di pertanian itu bukan kotoran mulut, tanah kita sedang keracunan. Ya, namanya pH-nya asam. Nah, kemudian ini contoh ibaratnya, contoh sekarang nanam jagung misalnya. Kita cari jagung, ini jagung sini. Jagung itu bisa tumbuh dengan baik, minim dengan hama kalau pH-nya minimal ini 5,5, maksimal ini 7. Ya. Nah, yang susah kita itu nggak punya alatnya untuk mengetahui pH tanah. Contoh lagi kalau ada yang nanam cabai misalnya, tiba. Oh ini. Nah ini cabai. Cabai itu batas paling bawah 5, batas paling atas 5,5. Nah kalau misalnya kita ingin menanam cabai, waktu pas proses pengolahan lahan, pastikan dulu antara angka itu. Dan setiap tanaman ini punya angka masing-masing. Tapi kalau kita ngafalin ini Pak, kesuwen Pak. Pertama kesuwen sing luang ya. Nah cara paling gampang bagaimana? Cara paling gampang tadi pakai alat ukur. Yang jadi masalah kita nggak punya alatnya, itu yang masalah pertama. Terus next berikutnya lagi. Nah terus mas efeknya yang posisi tanah itu asam gitu ya. Pertama, bapak-bapak akan melihat pertumbuhan dari tanaman itu tidak merata. Ada yang kerdil, ada yang tinggi. Jadi ada yang panjang nggak ya? Nggak ada Jawa semua ya. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi apa? Hak rokok, ya. Tidak seragam, betul. Kalau sudah terlihat seperti itu, biasanya di atas usia 30 hari setelah tanam, maka itu tanda tanah kita tidak sehat. Ya. Terus yang kedua, akarnya ini mudah busuk. Jadi akarnya mudah busuk ini nanti akan berujung pada busuk batang. Jadi tapi busuk batang itu berawal dari busuk akarnya. Terus yang ketiga, ini tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Nah kalau di musim kemarau seperti sekarang, kalau tanahnya itu terlalu asam, biasanya akan muncul namanya ulat. Di sini ada yang sampai muncul seperti itu nggak? Ada ya sebagian ya. Mungkin kalau sudah sampai muncul ulat, ikut teman-teman. Ikut teman. Karena
karena hama penyakit ulat itu dia tumbuhnya hanya di pH yang asam. Kalau pH-nya itu netral, penyakit maupun ulat itu akan mati dengan sendirinya. Ya, jadi ini salah satu cara supaya kita menghemat pengeluaran untuk beli obat. Cuma kan untuk mengkondisikan tanah ini stabil ini yang susah. Terus yang ketiga, yang keempat, pemakaian pupuk itu lebih boros, dosisnya naik. Yang biasanya 1 sak cukup, itu tiba-tiba dikasih 1 sak rasanya kurang. Yang jadi masalah apa sekarang? Pupuk ya, angel. Kan kita cuma dapat setengah dari yang seharusnya, gitu ya. Nah, sudah mahal, angel. Oke, berikutnya lagi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya kalau di musim hujan ya, mungkin pernah bapak-bapak pernah punya pengalaman. Kalau hujannya cuma 1 hari 2 hari berturut-turut, itu insya Allah aman. Karena hujan itu mengandung namanya nitrogen. Itu sama kandungan unsur urea. Yang jadi masalah kalau sampai hujannya lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut, kira-kira tambah subur atau mati? Mati. Jadi ingat, matinya itu karena perubahan asam tanah ya. Kemudian penggunaan pupuk. Nah, hati-hati sekarang ini kan yang disubsidi dengan urea. Betul ya? Sama Poska juga ada ya. Nah, Poska masih ada. Sedangkan orang petani-petani kan andalannya selalu urea, dikit-dikit atau kuning titik urea nih kurang. Begitu dikasih belum tentu hasilnya lebih bagus, malah kayak gosong. Itu kalau sudah sampai gosong berarti kita itu terlalu berlebihan menggunakan nitrogen atau urea. Terus nah ini yang paling sensitifnya terakhir Pak, jarak panen dengan jarak tanam. Rata-rata di sini sewa atau punya sendiri? Sewa. Nah, apalagi sewa ya. Kurang panen tandur kan? Kurang panen tandur bisa juga. Tumpang sari. Tumpang sari, betul. Nah, kalau menurut data penelitian Pak ya, tanah itu dari panen panen ke musim tanam itu diistirahatkan minimal 1 bulan sampai 2 bulan. Waduh. Kan waduh. Nah, kalau kita sewa, masih wani kan? Kita rugi. Karena kalau misalnya bisa, betul ya tadi, kalau bisa sebelum panen tandur, karena ini mempercepat gitu ya. Nah, penjelasan ilmiahnya, kenapa kok Menteri Pertanian ngomong harus diistirahatkan 1 hingga 2 bulan? Karena sisa-sisa sampah dari panen yang sebelumnya itu ada proses namanya pembusukan. Kalau terlalu cepat, ini proses pembusukannya tidak sempurna dan akan menjadi cikal bakal penyakit di musim tanam berikutnya. Karena ya maaf kata ya, misalnya pernah dengar istilah bakteri? Ada yang pernah, ada belum ya? Saya jelaskan ya. Jadi saya contoh, kita ada kayu ditaruh di tanah, ditinggal sebulan 2 bulan, jadinya apa? Jadi tanah, ya kan? Apa yang bisa meleburkan itu namanya bakteri. Nah, bayangkan kita tidak memberi kesempatan tanah untuk memproses sampah itu menjadi humus. Jadi sampah-sampah tadi itu sebenarnya akan menjadi humus. Ya. Tapi karena terlalu cepat antara panen dan tanam, akhirnya muncul penyakit tidak karu-karuan. Terus pasti hasil pH-nya pasti tidak akan seimbang. Ya. Berikutnya lagi. Nah, sekarang setelah kita tahu ternyata pH tanah itu pengaruhnya besar ya. Nah, yang kedua kesalahannya tentang tanah. Nah, kira-kira kalau menurut bapak-bapak ini lebih penting ilmu tanah atau ilmu pupuk? Tanah. Ilmu tanah ya. Yang setuju ilmu tanah siapa nih kira-kira? Itu ya. Yang setuju lebih penting ilmu pupuk? Waduh. Sing bingung. Nah, ini contohnya gini. Memang kalau di dalam dunia pertanian ya, pupuk itu hanya tambahan nutrisi Pak. Jadi jangan dibalik ya. Jadi kayak contoh, lebih penting makan sehat atau vitamin kesehatan? Makan sehat. Kalau kurang ditambahin vitamin. Nah, itulah namanya pupuk. Jadi masih ingat ya tahun 80-an ke bawah sebelum kita mengenal pupuk yang macam-macam. Zaman dulu itu nggak ada namanya pupuk tapi hasilnya bagus gitu loh. Nah, sekarang setelah kita tahu tanah ternyata lebih penting daripada pupuk,
Masalahnya kalau pas ada tetangga, teman, sahabat, keluarga, hasil panennya bagus, pertama kali ditanya apa? Pupuknya apa? Apakah dia pupuk apa? Tidak pernah ditanya pH-nya berapa. Kemudian jumlah bakterinya itu ada apa saja di dalam tanah macam-macam. Nah, dan itu tidak salah ya, karena memang kalau kita lihat orang-orang yang membicarakan tanah pertama biasanya ini di kampus, anak-anak yang dia sarjana pertanian. Terus yang kedua itu rata-rata mereka perusahaan swasta. Kalau misalnya bapak-bapak kumpul sama PTT, kemudian mitra tani, mereka itu yang ditanya bukan pupuknya, tapi yang ditanya kan tanahnya seperti apa. Terus, nah banyak dari kita yang kedua yaitu tidak memang tanah itu kaitannya apa ya? Di tanah di dalam satu sendok teh ya, itu ada miliaran bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kan gini, kita itu kan yang dilihat ada tanamannya ya. Padahal tanaman yang terlihat itu pertumbuhannya gara-gara yang tidak terlihat di bawah tanah. Paham nggak? Jadi kan kita fokusnya tanaman yang api, kita ini elek, selalu yang dilihat adalah tanamannya. Kita lupa di bawah tanah itu yang mempengaruhi apa yang terlihat di atas tanah. Nah, saya akan kasih contoh. Salah satu tayangan video